Hai, kembali lagi di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang etika profesi akuntan dan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi, bagaimana sih etika profesi akuntan dan prinsip-prinsip akuntansi? Ayo kita mulai mempelajarinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang etika profesi akuntan. Etika profesi akuntansi adalah merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia adalah yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik adalah suatu kepentingan yang menyangkut dalam seluruh lapisan masyarakat, cara pandang golongan, agama, suku, status sosial, dan sebagainya. Berarti, dalam kepentingan publik menyangkut hajat hidup orang banyak atau dengan kata lain merupakan hajat semua orang. Jadi, seorang yang memiliki profesi harus mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Seorang akuntan dilarang untuk menyampaikan informasi yang berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, lalu berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan. Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, kebenturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Seorang akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi yaitu mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar-standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kehati-hatian profesional artinya bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Dalam menjaga kerahasiaan ini, seseorang akuntan harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak sengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Dan seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi di tempatnya bekerja, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis, maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan yang terakhir, melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advies atau bantuan profesional untuk menghormati kewajiban anggota guna menjaga kerahasiaan informasi. Yang terakhir yaitu perilaku profesional.
Perilaku profesional adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan yang mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi, baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang berlaku agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip akuntansi yang pertama itu prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan entitas diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan, dengan pribadi pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Selanjutnya yaitu prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya, dan sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar-menawar. Misalnya, ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta, namun setelah dinego hanya 100 juta, maka yang dinilai atau yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu harga 100 juta. Selanjutnya itu prinsip satuan moneter. Pada prinsip akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif itu contohnya mutu, prestasi, dan sebagainya. Itu tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Selanjutnya, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa semua usaha atau sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Selanjutnya, prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip mempertemukan atau matching dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka, prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Yang selanjutnya itu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, artinya tidak berubah-ubah metode dan prosedurnya. Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Yang terakhir yaitu prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan.
Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Nah, jadi sekian untuk materi teori dan tutorial pada video kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang tahapan siklus akuntansi. Sampai jumpa di video berikutnya. Remain curious and keep learning.